Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Pak Kholis mau menerangkan mata pelajaran PABB kelas 4 tanggal 10 April tahun 2021. Sebelumnya mari kita mulai pelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Materi selanjutnya yaitu yang ke-9, duduk tasyahud akhir halaman 43. Duduk tasyahud akhir. Bacaan tasyahud akhir dibaca setelah membaca bacaan duduk tasyahud awal, ya. Ini dibaca setelah tasyahud awal. Pada gerakan duduk tasyahud akhir, bacaannya sebagai berikut, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Kalau orang NU biasanya ditambahi Sayyidina Muhammad, kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah melimpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan berikanlah keberkahan atas Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah memberikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, ya. Di seluruh alam semesta ini sesungguhnya hanya Engkaulah yang maha terpuji. Selanjutnya 10. Salam. Bacaan salam sebagai berikut, ya. Yang terakhir rangkaian dari sholat mulai dari awal sampai yang ke-10 yaitu salam. Adapun bacaannya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menoleh ke kanan dulu, baru yang kedua menoleh ke kiri. Artinya keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahannya semoga tetap bagimu sekalian, ya. Perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat, kebajikan terhadap sesama akan tumbuh apabila kita benar-benar memahami makna ibadah sholat, ya. Di samping itu kita juga akan senantiasa menghindari perilaku tercela dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Yang pertama, kebajikan terhadap sesama, ya. Berikut perilaku terpuji yang akan tumbuh jika kita memahami makna ibadah sholat. A. Melatih kekompakan, ya. Karena sholat itu mampu melatih kekompakan. Yang pertama, ibadah sholat akan melatih kekompakan antara imam dan makmum. Harus kompak dalam mengerjakan sholat berjamaah. Yang B. Mematuhi perintah kelompok, ya. Makmum dalam sholat berjamaah akan selalu mengikuti gerakan imam. Makmum tidak boleh mendahului imam, ya. Yang ketiga C. Tidak marah bila bila dinasihati, ya. Apabila imam melakukan kesalahan baik dalam bacaan maupun gerakan sholat, maka ia harus mau diingatkan oleh makmum. Sebaliknya juga, ya, apabila makmum melakukan kesalahan, imam menasehati kepada makmumnya. Imam tidak boleh marah jika diingatkan oleh makmumnya, ya, karena marah itu temannya setan, ya. Godop, ya, marah. D. Suka mengirimkan salam dan mendoakan teman, ya. Efek dari sholat ini suka mengirimkan salam, ya. Salam keselamatan, salam keberkahan, dan mendoakan teman, ya. Bacaan salam selalu diucapkan dalam salam. Ucapan salam tersebut memiliki makna saling mendoakan agar diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu sama lain
itu saling mendoakan. Karena muslimin itu bunyanin ya, seperti bangunan yang saling menguatkan. Menepati janji ya, manjada wajada ya, barang siapa berjanji maka harus ditepati. Orang yang mengerjakan sholat secara disiplin tentu ia akan selalu menepati janji yang ia buat ya. Yang F, memupuk rasa solidaritas ya, kebersamaan antar beni ya, kalau bahasa Jawanya rasa memiliki atau asah asi asuh ya, saling mengisi, saling menguatkan dan seterusnya. Selanjutnya 2, menghindari perilaku tercela ya. Salat dapat menghindarkan perilaku tercela. Berikut perilaku tercela yang dapat kita hindari. Memahami makna salat. A, mengungkit pemberian. Ibadah salat yang dikerjakan dengan khusyuk ya, fokus, melatih kita untuk berperilaku ikhlas, murni, tidak ada keinginan selain itu sendiri dalam setiap perbuatan. Orang yang ikhlas tidak akan mengungkit-ungkit pemberian yang ia lakukan. Mukhlishina lahuddin ya. Kalau dalam beragama itu harus ikhlas, murni, tanpa tendensi, tanpa keinginan, tanpa ada sesuatu di balik semua itu ya. Yang B, meremehkan teman. Ibadah sholat mengajarkan kita untuk mengakui keagungan Allah. Makanya kita tidak boleh meremehkan ciptaan Allah. Contohnya meremehkan teman, karena teman kita itu yang menciptakan Allah ya. Khuliqal insan ya, hanya dialah yang maha agung, manusia hanya makhluk yang sangat kecil. Al insanu dhaifun, lemah. Kedudukan sesama manusia adalah sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita tidak akan meremehkan orang lain. C, sikap egois bagi jemaah yang lebih dahulu datang ya. Selanjutnya B, mematuhi perintah ketua kelompok. Makmum dalam sholat berjamaah akan selalu mengikuti gerakan imam. Makmum tidak boleh mendahului imam. Tidak marah bila dinasihati. Sudah ya kayaknya. Tidak marah bila dinasihati. Apabila imam melakukan kesalahan baik dalam bacaan maupun gerakan sholat, maka ia harus mau diingatkan oleh makmum. Selanjutnya, ini tadi sudah ya. Sudah ya, maaf. C, sikap egois bagi jemaah yang lebih dahulu datang ke masjid. Ia berhak memilih shaf mana yang dia inginkan. Seseorang tidak boleh meminta jemaah lain untuk berpindah tempat dalam sholat ya. Yang D, mencuri. Makna bacaan iftitah dalam sholat mengajarkan kita untuk menghindarkan niat jahat atau mengambil barang milik orang lain. Itu. Yang E, meminta-minta. Kita meminta hanya kepada Allah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah lah yang mampu menolong kita dan maha pemberi pertolongan. Saat sholat kita memohon banyak hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. F, berdusta atau bohong. Dengan mengerjakan sholat kita akan selalu ingat bahwa Allah itu selalu memperhatikan kita. Yang terakhir, silahkan kerjakan tugas mandiri halaman 46 nomor 1 sampai 5, kemudian kirim ke Google Classroom. Dari Pak Khalif, saya akhiri dengan berdoa bersama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.